Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 110, rumah sakit. Sayang, jangan begini, maafkan aku. Ucap Haikal memeluk tubuh April saat sampai di rumah. April yang pulang menggunakan taksi tidak menyangka kalau Haikal menyusulnya pulang. Vino, main dulu ya nak, papa sama bunda mau bicara sebentar. Ujar Haikal yang melihat Vino terlihat bingung karena bundanya menangis. Mas, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu sudah dijodohkan? Tapi aku tidak mau sayang, aku menolaknya. Aku mencintai kamu, keluarga kita. Ucap Haikal mencoba menjelaskan pada April. Setidaknya kamu jujur mas padaku. Aku tidak bisa mas menjalankan rumah tangga tanpa restu. Aku ingin bahagia mas. Bahagia. Bekik April tak terima karena Haikal tak jujur padanya. Shh, kita pasti bahagia sayang. Aku mencintaimu dan kamu juga. Maafkan aku tidak jujur karena aku takut kamu pergi menjauh dariku. Aku janji tak akan ada yang bisa menghancurkan kebahagiaan kita. Meskipun itu mama. Ucap Haikal mencium kening April tapi April terus menangis dalam pelukan suaminya ini. Ponsel Haikal berbunyi membuat Haikal melepaskan pelukannya. Dan April segera mengangkat ponselnya. Halo? Segera ke rumah sakit Anissa mas. Mama dan Sarah kecelakaan. Ujar Fajar panik dan segera menutup ponselnya. Haikal mengusap wajahnya kasar. Kenapa mas? Tanya April ikut panik melihat wajah Haikal. Mama kecelakaan. Aku harus segera ke rumah sakit. Mama kecelakaan? Aku ikut mas. Jangan, kamu di rumah saja jaga Vino. Aku segera pulang. Pamit Haikal langsung pergi membuat April merasa bersalah. Karena dia pergi membuat mertuanya tertabrak. Haikal tak ingin memperkeruh keadaan dengan membawa April. Ada apa ini? Mengapa aku hanya merasakan kebahagiaan sesaat? Batin April yang melihat kepergian Haikal. Sementara itu di sisi lain. Bagaimana bisa mereka kecelakaan? Tanya Haikal yang baru datang pada Fajar. Bagaimana bisa? Kamu tanya bagaimana bisa? Ini semua salah kamu mas. Kamu membohongi aku dan Tante Fatma. Pekik Anggi menunjuk pada Haikal. Aku? Iya, Tante Fatma berharap banyak pada kamu agar bisa menikahiku. Tapi kamu malah sudah menikah dan membohongi kami semua. Lanjut Anggi. Aku tak pernah menjanjikan apapun pada kamu. Aku tak pernah menyetujui permintaan konyol mama untuk menikahimu. Tunjuk Haikal yang mulai terpancing emosi karena Anggi memojokkannya. Sudah Kal, sudah. Lerai Pak Heru menarik anak lelakinya ini. Sedangkan Fajar dari tadi terdiam. Dia memikirkan bagaimana nasib pernikahannya. Dan Anita, lalu bagaimana dengan mamanya? Papa tidak tahu kalau mama menemuimu di kantor. Bahkan membawa Anggi ikut serta. Ucap Pak Heru. Iya Pak, bahkan ada April di sana. Semuanya serba kebetulan. Bahkan aku tak bisa menghentikan ini semua Pak. Sesal Haikal menarik rambutnya kasar. Bagaimana keadaan mama saat ini Pak? Masih ditangani dokter. Mamamu belum sadarkan diri sampai saat ini. Jawab Pak Heru. Bagaimana dengan mobil yang menabraknya? Tanya Haikal. Mobil kantormu karena kejadiannya tepat di depan kantormu. Jawab Pak Heru, membuat Haikal menendang kaki ke udara. Kenapa bisa terjadi, pikirnya. Lalu kenapa ada Anita? Dia ingin bertanya pada Fajar, tapi melihat Fajar yang terlihat terpukul membuat Haikal mengurungkan niatnya. Pa, maafkan aku. Maafkan aku, Pa. Sesal Haikal memegang tangan papanya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memutar waktu, nak. Tak ada satu manusia pun yang bisa menentang keinginan Tuhan. Berdoa saja yang terbaik untuk mamamu dan Anita. Jawab Pak Haikal, menepuk pundak Haikal pelan. Dia tahu saat ini Haikal tengah dilema dengan kejadian ini. Bersambung.